Kalau cinta sudah membara, rindu jadi menggebu-gebu. Janji-janji seribu janji, janji apa? Sama-sama, Bu. Baik, untuk mengefektifkan waktu, Bapak Ibu, kita peserta yang selanjutnya yaitu Bu Mustika. Iya. Mangga Bu Siap, Bu. Mustika, silakan. Terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Ya, kalian sehat semuanya? Masih sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum saya mulai, kita berdoa dulu ya. Biasa ketua kelas Endang Suhendar, ayo biasa ya. Ya, siap, Kita Bu. berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran biar kita selalu semangat. Oke, kita mulai. Silakan Endang. Siap, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya anak-anak. Ayo ya. Nah sekarang kalian sebelum ibu mulai, kalian biasa ya minuman yang ada di lab komputer ini jangan di ini ya Bu ya anak-anak ya, taruh di bawah. Takutnya nanti konslet. Ya, yang bawa air minum dikondisikan karena kita belajar di lab ya. Karena semuanya ada kabel-kabel. Ya, untuk sebelum kita mulai boleh komputernya dihidupkan masing-masing ya. Silakan hidupkan komputernya masing-masing. Ya, bawah ya, Bu. Ya, jangan sampai tumpah ya anak-anak, takutnya nanti setrum, bahaya ya. Ya. Sudah semuanya? Udah, Bu, udah nyala nih. Sudah ya? Baik, sebelumnya kita mulai. Sudah rapi semua, komputer sudah siap ya. Ibu absen dulu ya. Oke, Ibu absen. Yang Mulyadi ada? Hadir, Bu. Iya, Mulyadi sehat ya? Semangat? Alhamdulillah, Bu. Semangat terus, Bu. Alhamdulillah, semangat ya. Lalu berikutnya Sherly Afrelita, ada? Hadir, Bu. Hadir. Nah, kemarin sakit ya, sekarang udah sembuh? Alhamdulillah, Bu, sudah berobat. Alhamdulillah, sudah, syukur. Lalu berikutnya Siska Mustika. Mana Siska Mustika? Masuk Hadir, Bu. Iya, Ya, nama hadir. kita sama ya. Semoga nanti kedepannya jadi seorang guru akuntansi ya, Siska Mustika. Amin. Iya, Bu, siap. Ya, lalu berikutnya Virga dan Hadir, Bu. Virga rajin, Bu. Virga pasti hadir. Ya, siswa yang aktif ya. Ya, Aktif bagus. banget. Ya, lalu berikutnya Winda Irmawati. Ada Winda? Ini, Winda ada Winda? Hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu berikutnya Agus Hendra. Agus Hendra ya? Ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir. Semangat ya. Lalu berikutnya Endang Suhendar. Hadir, Bu. Nah, ketua kelas kita ya, selalu semangat ya mengatur kondisi kelas ya. Lalu berikutnya Nur Laila Kamalin. Hadiro, Bu. Maaf, Nur Laili, Bu. Hadiro. Ini tulisannya. Iya, Bu. Emang nama kondisi sesuatu pakai gitu. kacamata ya. Ini, Bu. Nur Laila Kamalin ya. Mohon maaf ya, Nur Laili Kamalin. Ya, lalu berikutnya Ono Sasmita Jaya. Ada? Saya Bu, ada Bu, selalu ada. Ya, selalu ada ketua OSIS ya yang sudah terpilih hari ini ya. Ya, bagus. Ya, makasih Bu. Ya, selamat ya. Lalu berikutnya Rahayu Wahyuningwati. Benar ya? Hadir, Bu. Hadir. Maaf selalu salah bikin absen ini ya, menjawab absen. Syukur alhamdulillah semua hadir semua ya. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya mulai materi berikutnya,
ya. Di mana materi biasa Mayop kita berhubungan dengan komputer. Jadi tidak perlu saya tanya lagi ya, sudah bisa bermain komputer semua ya, menyalakan komputer sudah bisa ya? Bisa Bu, menyalakan bisa. Alhamdulillah. Saya- Biasa sebelum saya memberikan materi, saya memberikan sebuah motivasi buat kalian, di mana kalian ini awalnya masuk ke jurusan akuntansi ya, di mana jurusan tersebut adalah jurusannya ditakuti. Ya, nah, jadi yang mungkin salah jurusan atau bagaimana, Ibu selalu bilang bahwa tidak ada kata tidak mungkin. Ya, semasi kalian masih bernapas, tetap semangat, bahwa kalian adalah orang-orang hebat. Jadi tetap semangat belajar akuntansi ya, yaitu belajar Mayop, karena di sini materinya kalian kelas 12. Kita akan sebentar lagi LSP. Jadi belajarnya nggak boleh main-main ya. Kita tetap santai, bahagia, tapi tidak boleh main-main juga. Main boleh tapi ada waktunya ya. Endang Bu, main terus Bu. Ngajak saya keluar kalau malam. Bu, Sore gitu. Rahayu Bu tuh jajan terus. Oh, nggak apa-apa. Di pelajaran Aku itu suka seuzon terus sama saya, Bu. Ya Allah, Bu. jangan ngebully ya, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu ya. Baik, karena kita sudah siap belajar, ya. Siap semuanya. Materi berikutnya adalah di mana materi sebelum saya masuk materi. Nah, ini dia. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Saya Bu. Oh iya, Endang ini murid saya yang luar biasa ini ya. Tentang Mayop itu luar biasa. Iya, silakan Dang. Kalau nggak salah itu kemarin kita belajar kartu sediaan sama ngisi saldonya nggak? Ya nggak Bu? Oh, betul. Bagus. Masih ingat ya tentang saldo persediaan dan kartu persediaan. Dan biasa ya, di mana materi yang belum paham, silakan lihat TikTok Ibu biasa ya. Di situ ada TikToknya biasa yang Siap, Bu. ketinggalan materi. Baik, kita lanjut. Sebelum ini kita masuk ke materi hari ini adalah materi tentang kartu persediaan dan saldo persediaan. Nah, sebelum saya masuk ke saldo persediaan dan kartu persediaan, siapa yang masih ingat bagaimana cara membuat data customer? Ayo, siapa yang bisa? Masih ingat? Saya Bu. Jadi Oh, dulu, iya. jadi Bu. Mulyadi nggak mau Iya. ini ya, kalah dengan Dang ya. Coba, bagaimana cara Iya, membuat saldo iya customer? Bu. Cara membuat kartu customer itu Bu, card buyer, klik card list, lalu pilih customer Bu. Ih, pintar. Tepuk tangan yang lainnya, hebat ya. Dang masih Banget. ingat Makasih, ya, Bu. selalu semangat yang lainnya ya. Baik, nggak usah buang-buang waktu, kita langsung buat yaitu saldo persediaan dan kartu persediaan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ada sesuatu buat kalian ya. Jadi saya ada sesuatu buat kalian karena saya selalu yakin bahwa kalian bisa. Akan saya tampilkan sebuah masalah dan saya yakin kalian bisa membahas masalah tersebut ya. Ibu tampilkan masalahnya sebelum masuk ke materi kartu persediaan dan saldo persediaan. Diamati ya. Nanti setelah ini kalian nanti bikin kelompok lalu dipresentasikan satu persatu. Baik, tolong diamati sebentar ya. Ibu mau buka PowerPoint dulu. Nah, anak-anak sudah terlihat semuanya? Sudah? Belum. Lagi proses, Bu. Lagi proses, ya. Sambil menunggu ya. Iya Bu, ada Bu. Sudah? Ada. Ya, sudah ada. Baik. Ini adalah materinya tentang kartu persediaan dan saldo persediaan. Ya, biasa ini ya, kita akan membuat data persediaan dan saldo persediaan. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan di sini ada kompetensi inti, ya. Ini nggak perlu dibaca, ya, karena sangat terlalu panjang. Bisa kalian baca di rumah nanti, di mana nanti bahan ini bisa saya share kalian biasa berbentuk WhatsApp, ya. Saya lanjut.
Ya. Ini ada lagi, ada KIKade. Lalu ada tujuan pembelajaran. Nah, ini nggak usah kalian baca karena terlalu kecil. Jadi tujuan pembelajaran tentang MAYOB, materi kartu persediaan dan saldo persediaan, ini tujuannya apa sih Bu? Kita harus belajar kartu persediaan. Tujuannya di mana yang pertama, kalian itu bisa membuat kartu persediaan menggunakan aplikasi MAYOB. Nah, untuk anak-anak yang hebat-hebat ya, dan anak-anak yang masih bangga dengan diri kalian, bahwa MAYOB ini adalah sangat penting buat kalian nanti pada saat dunia kerja. Kenapa? Karena kalian di mana MAYOB tersebut ada namanya ujian LSP. Nah, ini LSP ini berhubungan dengan materi tersebut. Jadi tujuannya adalah pertama, kalian bisa membuat kartu persediaan menggunakan aplikasi MAYOB. Ya. Kalian bisa membuat yang namanya saldo persediaan atau namanya saldo inventory untuk perusahaan dagang. Lalu berikutnya, kalian bisa menyajikan atau menganalisis semua tentang kartu-kartu persediaan di perusahaan dagang. Jadi anak-anakku semua, kalau seandainya kalian belajar dengan baik dan benar dan serius dan yakin dengan diri kalian, bahwa kalian akan mampu menjadi orang-orang akunting yang hebat. Ya? Amin. Amin. Semoga materi ini sangat bermanfaat buat kalian dan bisa mempraktekkan ke depannya ya anak-anak. Baik, berikutnya nih dia. Ini kado buat kalian dari Ibu. Ini ada beberapa kasus masalah kelompok ya. Kalian nanti bikin kelompok. Ini adalah kasusnya. Oke, sudah terlihat? Nah, ini dia. Kasus pertama yang harus kalian selesaikan ya. Yang pertama, seorang karyawan akunting yang bekerja di perusahaan dagang PT Jaya Deci mengalami kesulitan dalam pembuatan saldo persediaan sehingga laporan yang akan dilaporkan tidak sesuai dengan target waktu penyelesaian yang ditentukan kepada manajemen yang mengakibatkan laporan persediaan bermasalah. Nah, tugas ini adalah tugas kelompok. Jadi silakan ya, sudah ada semuanya kelompoknya, sudah ditentukan kemarin Ibu sudah tentuin ya. Ada sekitar 4 kelompok ya. Dan ketua masing-masing ini nanti kalian analisis. Tugas kalian adalah didiskusikan di dalam kelompok dan analisis kesulitan di dalam aplikasi MAYOB yang ada di perusahaan PT Jaya Deci tersebut. Nah, ini apa kesulitannya? Kenapa karyawan akunting itu memberikan laporan ke manajer keuangan? Nah, sekarang silakan kalian diskusi masing-masing ya. Dan ingat ini adalah di lab akuntansi. Jadi nanti posisinya mejanya jangan diangkat-angkat dan lain sebagainya ya. Kalian posisi kelompok 1 itu di pojok sebelah kiri ya. Lalu kelompok 2 itu ada di pojok di kiri depan. Lalu kelompok 3 ada di pojok sebelah kanan di belakang. Lalu kelompok keempat itu di pojok di sebelah kanan depan. Ya, Ibu kasih waktu, silakan dan kalian analisis kasus-kasus tersebut, lalu kita akan presentasikan ya. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit cukup? Cukup, Bu. Nah, silakan kalian presentasikan 15 menit dari sekarang. Silakan. Leli sini, Leli. Ayo, jangan berisik ya. Kondisinya kelas dalam keadaan tetap jangan berisik. Ini mau diskusi, Bu. Ya. Ih, si Endang mah, Leling mah kelompok sama saya tuh. Sudah selesai? Ini maunya sama saya terus sih pendek nih. Tahu. Ayo sama saya kan, ayo Sama ya. itu sama Abis kelompoknya. Iya ya. Kantin Pak Ayu Bunda. juga tuh. 5 menit lagi ya. Iya, Bu. Siska sama aku yuk. Aku nggak ada yang nemenin. Ayo jangan tidur, diskusi. Iya, boleh saya sama siapa aja. Yes, sama Siska nih. Diskusi. Ayo, jangan tidur. Agus Bu, Agus. Sudah, baik. Ya, Bu. Karena sudah selesai waktunya ya, tidak lama-lama karena jam kita hanya 3 jam semua. Baik, mungkin siapa yang ingin menanggapi? Mungkin dari Endang dulu nih ya, Siap, yang saya, soal Bu. tadi. Ibu tampilin Barusan. lagi ya. Iya. Tampilin lagi ya. Boleh, Baik, Bu. tampilkan lagi.
tanggapannya bagaimana nih? Kelompoknya Pandang nih. Tadi Silakan. saya diskusi sama Siska sama teman-teman Bu. Jadi Ya. karyawan itu, accounting itu biasanya belum terlalu menguasai dalam komputerisasi akuntansi Bu. Jadi ya gaptek kayak gitu Bu. Ya. Bagus. Ya. Ada lagi? Yang lain? Saya Bu. Ya, silakan. Iya Bu. Perkenalkan Iya, Bu. Saya namanya masih- lagi ya, sebutkan namanya lagi. Karena Nama saya saya Mulyadi, Bu. adalah Nama saya ya, Mulyadi Bu. alhamdulillah Boleh dipanggil Mulyadi. Yadi Bu. Namanya masih Mulyadi ya? Ya, nama kerennya Oh, Yadi ya. Saya Panggil panggil saya Yadi aja ya, Yadi ganteng ya. Ya, silakan Ya, Yadi iya. ganteng. ya Bu. Saya masih bingung cara membuat data customer Bu. Saya coba-coba di Oh. rumah, link dan lain-lain, malah internet nggak connect Bu. Oh, gitu. Ya, baik kalau Pertanyaan seperti saya. itu. Terima kasih, Ya. Bu. Iya, baik. Jadi siapa tadi? Mulyadi ya? Yadi ganteng ya? Masih di Iya, Bu, Yadi cara ganteng. membuat saldo customer ya? Ya, Mulyadi ganteng ya? Cara membuat data customer Bu. Oh, data customer, mohon maaf. Data Iya. customer. Ibu akan jelaskan. Ada yang bisa menjelaskan? Ini anak murid saya yang aktif, Virga. Pir, dipanggil tuh Pir. Apa Bu? Ya, bisa gimana cara membuat data customer? Ntar Bu, Virga sambil praktek ya Bu ya. Oh iya, karena bikin kayak data ini tidak customer itu ya, Bu, harus gini Bu, melihat caranya tadi ya. Mulyadi yang nanya ya Bu ya. Ya, Mulyadi itu memang selalu nanya, tapi bagus-bagus ya. Jadi nggak paham langsung tanya, jangan diam saja ya. Karena akuntansi itu apabila langkah-langkahnya sudah jauh, baru bertanya, ini nanti kesulitan kalian. Jadi biasa, apabila ada pertanyaan yang nggak paham, langsung tunjuk tangan dalam angkat tangannya, bahasanya dengan bahasa yang baik. Ya. Saya jadi jawab Bu. Oh boleh, silakan, Virga. Kalau seingat Virga itu kita bikin data customer tadi berdasarkan apa yang Ibu jelaskan ya. Kita itu Iya. masuk ke aplikasi Mayob, terus buka itu Bu, ada di menu itu kan ada list ya Bu, terus kita buka card, nanti kita Ya, pilih yang customer, jadi kita buat data customer itu di situ. Benar nggak Bu? Ya, bagus. Ya, tepuk tangan semuanya buat Virga. Ya, bagus. Jawaban yang sangat baik, ya sangat betul. Saya tanggapi lagi, ya sangat benar jawaban dengan Virga bahwa membuat data customer itu klik card file, lalu klik card list, lalu customer. Ya, sudah paham Mulyadi ganteng? Iya Bu. Iya. Kasih jadi malu nih Bu saya Bu. Nggak apa-apa, kan bertanya itu lebih baik daripada nggak paham ya. Baik, berikutnya adalah ada pertanyaan lagi? Saya deh Bu, saya mau nanya nih, boleh Bu? Maaf Bu, Ya, kenapa? boleh Bu? Saya izin ke toilet ya Bun. Oh, jadi toilet sendiri apa berdua? Ya sendiri dong Bu. Ya, biasanya Makasih ya, Bu. kalian selalu berdua ya, ke toilet saya juga bingung kalian berdua. Iya, Bu. Wah, harus sendiri. Ya, Sendiri 3 menit. aja. Ya. Virga mau tanya Bu, boleh nggak? Oh, boleh. Tanya apa, Virga? Mudah-mudahan Ibu bisa jawab ya. Ibu, kalau di pembuatan item persediaan itu kan ada text code ya Bu ya. Virga Iya, masih ada bingung, text Bu, code. kenapa sih kita membuat text code itu Bu? Sebetulnya pengaruh dari text code terhadap persediaan itu apa ya Bu? Iya, bagus. Pertanyaan yang luar biasa. Baik, Ibu jawab. Mungkin sebelum Ibu jawab, ada yang bisa menjawab? Oh, tidak. Ada yang bisa? Tidak? Tidak ada Bu. Oh, tidak. Nah, jadi kalau tidak bisa Yang jawab, gampang tidak. aja, Tidak. gampang. Baik. Saya jawab ya. Kenapa sangat penting tes kode itu? Karena di dalam transaksi itu ada namanya PPN ya. Ada PPN income, ada namanya PPN outcome yang kemarin Ibu bahas. Nah, untuk persediaan itu, setiap transaksi pembelian dan penjualan persediaan barang dagang itu dikenakan pajak PPN, di mana soalnya itu 10%. Nah, karena pemerintah saat ini di mana udah naik berapa persen? Ayo, siapa Saya tahu. Apa? Ayo. 11 PPN. 11, pintar. Jadi mengupdate pelajaran pajak ya. Karena Iya. di mana ini ada hubungan dengan pajak, pelajaran Mayob. Nah, kenapa hubungannya tentang tes kode dengan persediaan? Ada persediaan berhubungan dengan pajak, maka setiap barang itu harus dikenakan pajak.
baik membeli barang dagang maupun menjual barang dagang. Kalau seandainya di dalam Mayop kalian belum membuat tes kode, maka saat membuat data persediaan, pada saat mengklik buying atau selling, itu akan diedit menjadi PPN. Nah, jadi sebelum kalian masuk ke data persediaan, kalian harus membuat namanya teks kode. Ya, masih ingat ya kemarin cara membuat tes kode itu, klik list, lalu tes kode. Itu ada beberapa pajak. Nah, tugasnya adalah kalian hapus semua pajak, kecuali NT dan GST yang akan nanti diubah menjadi PPN. Makanya bilang apa sih Bu hubungannya? Sangat berhubungan dalam pajak, ya. Jadi sebelum kita customer harus membuat tes kode dulu, ya. Karena nanti di selling itu kita akan ganti teks kode di mana kita klik namanya PPN. Apa singkat PPN? Ayo. Kayaknya pajak pertambahan nilai ya Bu, benar ya Bu? Benar ya. Benar. Jadi PPN-nya di mana soalnya 10%. Bu, kenapa nggak 11%? Karena soalnya 10%. Belum mengupdate soalnya ya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah kan? Ya. Apa? Ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Udah Bu, siap mengerjakan ini Bu. Oke, baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Jadi dari soal yang tadi bahwa untuk yang tadi Endang jawab bahwa karyawan akunting itu gaptek. Ya, betul. Maka dari permasalahan tersebut di dalam Mayop kita harus paham langkah-langkah Mayop ya. Jadi apabila langkah Mayop 1 terlewati itu akan bermasalah. Ya, jadi harus sesuai dengan langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya anak-anak ya. Di materi yang kemarin Ibu kasih jangan lupa karena ini berhubungan dengan LSP. Jadi kamu nggak boleh lupa. Mau pada lulus nggak? Mau. Ibu, langkah-langkah Mayop. Sudah hafal ya langkah-langkah Mayop ya? Ya Bu. Oke, kita masuk ke cara membuat trik kartu persediaan dan saldo persediaan sebelum Ibu mulai. Ya, bisa diamati? Bisa Bu. Baik, dari yang kasus tadi, ini adalah kasusnya membuat data customer dan supplier. Baik. Silakan diperhatikan ya anak-anak, jangan main handphone. Ya. Bagus jangan main handphone ya, biar ngilangnya sama guru BK. Iya Bu, itu Ayu Bu, handphone Ayu. Oh iya, baik. Inilah Handphone saya Pak. langkah mengerjakan membuat data inventory dan saldo inventory. Apa artinya inventory anak-anak? Persediaan. Bagus, persediaan. Ya, ingat ya, kita belajar Mayop harus tahu tentang bahasa Inggris akuntansinya ya. Jadi jangan lupa, itu ada beberapa akun yang harus kalian hafalkan. Karena nanti LSP kita menggunakan bahasa-bahasa akuntansi, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini ada kartu persediaan. Nah, ini inventory. Kualitas ini digunakan untuk mengolah data saldo persediaan yang dimiliki sebuah perusahaan. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan Bu. Ya, Virgia kelihatan duduknya di depan ya, karena pakai kacamata ya. Tuh Ayu Bu di belakang Bu. Oh, Bu Ayu ya. Di belakang Ayu. Oke, ini dia. Membuat data item. Yang pertama adalah ini namanya ya, yang ini adalah namanya common center. Ya, ada beberapa, ada accounting, banking, sales dan lain sebagainya. Ibu tidak membahas panjang karena sudah dibahas. Ibu bahas tentang membuat data persediaan. Pertama klik inventory ya. Lalu kemudian kalian klik item list. Ya. Nah, sekarang hidupkan komputer kalian. Sudah ya tadi ya, komputernya sudah hidup. Sudah Bu, udah Ibu. Datanya sudah ada kemarin karena kemarin itu kita sudah membuat perusahaan ya, di mana perusahaan udah Mustika. Ini sudah masuk ke langkah ke-6 ya. Jadi buka. Sudah dibuka semua belum? Coba dicek, Ndang. Iya Bu. Ya, teman-temannya udah buka belum? Ya, jangan lagi ngelihat YouTube, tidak boleh. Ingat, kalian membuka aplikasi Mayop. Tidak ada Ya, Bu, lagi lagi. membuka YouTube lagi ya. Ada waktunya nanti. Ya, Sudah Bu. dibuka semua? Udah Bu, udah. Ya, silakan kalian buka Mayopnya. Sudah dibuka ya? Udah Bu. Ikutin perintah, sekarang pilih inventory. Sudah?
Sudah. Bu. Lalu klik apa namanya? Item list. Item list. Tampilnya sama. Apakah tampilannya seperti ini? Sama Bu, Bu. yang saya laptopnya Ya, hang, Bu. kalian klik new ya. Klik new-nya. Sudah? Sudah Bu. Ya, yang ketinggalan angkat tangan ya, karena ini praktek mayop, kalian tidak boleh tertinggal. Jadi kalau ibu jelasin, kalian nggak paham langsung angkat tangan dan menggunakan bahasa yang baik, ya. Karena belajar mayop ini, kalau kalian telat atau kalian ketinggalan materi, langsung angkat tangan ya. Nah, sudah? Ayo Udah, ketinggalan Bu. Bu, ayo sebentar Bu, ayo ketinggalan. Katanya Ketinggalan Bu, kata- ketinggalan. Ya, Kasihan Bu. coba ya yang Menangis dia Bu, lainnya. ketinggalan. Gus bantuin Gus. Ya itu mau nangis aja dia, kasihan. Ya, dibantu Iya, biasa iya, ya, boleh, tolong dibantu. Ingat, Sakit tidak belajar takutnya mayop. sakit. Ya, ya, Iya. dibantu ya, karena belajar mayop ini Iya, iya. kita tidak boleh pintar sendiri, harus pintar Baik, Bu. bareng-bareng ya. Ya Bu, Jadi ya Bu. LSP-nya kita lulus bareng-bareng, tidak boleh egois. Yang pintar ajarin yang kurang ya. Baik, Bu, Jadi saya di sini ajarin, nggak Bu. ada yang bodoh ya, hanya Iya, Bu. mungkin tanggapannya agak lambat. Jadi Iya. dibantu ya, yang pintar diajarin yang lambat ya. Kalau Udah, sudah Bu. selesai, Udah Bu, udah lalu ayo langkah jalan. berikutnya. Nah, Bu, ini yang tadi si Virga yang bilang apa hubungannya? Nah, ini dia ya Virga ya. Ada sini PPN, Bu. kita klik nih. Ya, jadi kalau seandainya kalian tidak membuat pajak, ini nanti bermasalah nih di sini. Oh, Harus Bu, dengar. menjelaskannya jangan terlalu cepat, Bu. Oh iya, saya lupa. Karena kalian anak-anak yang pintar ya, saya kebablasan untuk Teman menjelaskan. saya sebelah ketinggalan, Bu, Oh, kasihan. ketinggalan. Kita tungguin ya Ibu lupa ya. Mohon maaf ya. Maklum ya, belum gajian sama gua. Iya Bu, makanya pelan-pelan Bu, itu Ayu kan kasihan ketinggalan terus Bu. Oh iya dari tadi. iya ya, oke. Kita pelan-pelan ya. Nanti kalau Ibu terlalu cepat angkat tangan ya, Ibu kecepatan atau Ibu mau maaf. Baik, Bu. Lupa gitu ya. Gak usah takut nanya, Ibu nggak makan kok. Ibu nggak makan kalian ya, jadi gak usah takut untuk bertanya. Jadi nggak paham langsung nanya. Sudah? Tadi yang tinggal sudah? Sudah Bu, si Baik. Ayu Kalau udah. sudah selesai, kita tahap berikutnya adalah selling. Sama ya, ganti PPN. Sudah ya? Oke. Kalau sudah selesai, maka muncullah seperti ini. Kalian sudah membuat namanya item persediaan. Sudah jelas semuanya? sudah Bu. Jelas Bu. Sudah? Jelas, Bu. Jelas Bu. Sudah jelas semua ya? Baik. Kalau sudah jelas, Ibu tutup nanti. Ibu tutup ya. Lalu jangan lupa komputernya dimatikan, jangan langsung dipencet. Ini biasanya nih si Agus nih langsung pencet aja langsung nggak ditegur ya. Iya, Bu. Dulu ya. Suka lupa Bu. Iya, jangan lupa ya. Nanti Ibu ditegur sama kepala lab ya. Iya, soalnya pengen buru-buru pulang Bu. Iya, baik. Sudah semuanya? Sudah paham membuat data persediaan? Paham Bu. Alhamdulillah pada paham. Semangat ya. Semangat, Bu. Semangat Bu. Oke, alhamdulillah sudah selesai materi ini ya. Semoga ingat materi yang Ibu sampaikan. Jangan ada yang lupa ya, langkah-langkah pertama, kedua, ketiga dan lain sebagainya itu tidak boleh lupa. Karena nanti di LSP boleh membuat contekan ya. Harus ingat langkah-langkah pertama yang Ibu ajarin. Jadi kalau kalian bilang, "Bu, apa sih kisi-kisi LSP?" Itulah kisi-kisi yang saya kasih tadi ya. Paham ya? Paham Bu. Baik, Paham, Bu. alhamdulillah. Setelah itu, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu, boleh, Bu. Oh, boleh. Ya, ini Virga Dara Sandika ya. Ya, silakan. Siswa yang Oke, sangat Bu. aktif ya. Ya, Jadi, silakan. Virga. Jadi hari ini kita itu sudah belajar membuat kode pajak ya, Bu ya. Tadi Ya, bagus. itu dirubah menjadi PPN 10%. Kemudian kita tadi memasukkan ini ya, Bu, saldo lagi data Kartu. customer. Ya, Ini, Bu, ya. kartu persediaan. Ya, Ya, Bu, itu, Bu. bagus ya. Ya, tepuk tangan semuanya. Semuanya tepuk tangan dan semangat. Materi hari ini semuanya sudah paham ya. Nanti kita praktekkan lagi ke berikutnya, materi berikutnya, yaitu di mana materi berikutnya adalah membuat saldo persediaan ya. Oke, kesimpulannya itu sudah bagus. Jadi saya tambahkan bahwa membuat kartu persediaan di buah perusahaan itu sangat penting. Jadi membuat kartu persediaan kalian harus satu langkah sebelumnya sudah selesai yang tadi
kartu persediaan harus membuat namanya teks kode. Jadi ingat, di dalam IOP tidak boleh satu langkah itu ketinggalan. Semua langkah harus sesuai. Langkah 1, 2, 3, dan 4. Ya? Baik, Bu. Dari Ibu sekian materinya, matikan komputernya ya. Dan minumannya, jangan lupa minumannya dikondisikan, jangan ada yang tumpah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf, kita lupa berdoa ya. Lupa, Ibu selalu semangat mengajar mayap ya. Biasa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa agar ilmu yang diterima bermanfaat, barokah, dan bisa kita ingat sampai kita nanti ujian berdoa. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan percaya diri bahwa kalian adalah orang-orang yang hebat. Gitu ya. Ya, oke. Hati-hati pulangnya ya. Sherly masih dijemput ya sama orang tuanya ya. Jangan kemana-mana ya. Sherly ikut saya, Bu. Sherly ikut bonceng sama saya. Sherly sama Ayu, Pak. Pak Ayu mah nggak mau, Pak. Saya mah bosan sama Ayu mah. Semuanya hati-hati semuanya ya. Hati-hati Ya, Bu. Makasih, Bu. Sudah, Bu. Baik, Bapak Ibu, untuk komentar penampilan Bu Mustika, dipersilahkan mangga Bu Sherly. Terima kasih Bu Elis. Luar biasa ya Bu Mustika ya. Semangat sekali Bu untuk mengajarnya. Menurut saya mengamati pola mengajar Bu Mustika dari awal sampai akhir. Semangat ya. Siswa-siswinya itu ikut semangat gitu ya. Ya, Bu. Jadi kitanya nggak ngantuk belajar sama Bu Mustika itu, Bu. Ditambah kalau di lab kan ber-AC ya, Bu ya. Jadi tambah enak kita. Iya. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Terima kasih Bu Sherly. Baik. Buat Bu Mustika, dari saya mungkin melihat RPP yang dikirimkan ya, di sana kan ini PBL ya. Tadi itu di kegiatan inti dilihat di RPP itu siswa itu dibagi kelompok ya, dibagi kelompok. Kemudian ada peserta didik itu nantinya mempresentasikan. Iya Bu, saya lupa Bu. Tadi ada mempresentasikan nggak tiap kelompok? Tadi Pak Endang Bu, cuma tidak disebutkan langsung presentasinya dari kelompok Pak Endang yang tadi Bu. Nah jadi harus di RPP yang dibuat ya Ibu, itu kan skenario Ibu ya, rencana ya Ibu. Berarti ketika pelaksanaan harus sesuai dengan rencana yang dibuat ya. Baik Bu. Kemudian di kegiatan penutup juga Ibu di sini peserta didik mengerjakan post-test ya. Apakah tadi ada post-test nggak ya? Nggak ada Bu. Nggak ada ya? Ya, mempersingkat waktu tadi Bu. Ini sudah 29 menit jadi saya tutup. Kalau suara mungkin ya udah jelas ya, intonasi dengan semangat ya, mengajarnya udah semangat gitu ya. Tapi tolong diperhatikan mungkin ya Bapak Ibu bahwa penampilan itu akan disesuaikan dengan rencana ya pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu buat ya. Nanti sesuai enggak gitu ya RPP dengan pelaksanaannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, kemudian KD 3.13 ini kan Bu Mustika itu menganalisis pencapaian
kartu piutang, kartu utang, kartu item. Berarti persediaan ini kartu item ya Bu ya? Iya. Kartu item barang dagang ya? Iya. Dan satu Kartu item persediaan. barang dagang. Jadi cuma satu materi aja kartu Iya. item. Kartu persediaan ya, Bu. Yaitu di persediaan ya, di merchandise inventory. Ya mungkin itu saja dari saya. Mangga Bu Henny. Ya, nuhun Bu Elis. Oke, tambahan ya. Tadi setelah yang disampaikan Bu Sherly dan Bu Elis, ini memang apa ya, Bapak Ibu ini kayaknya masih apa ya, kalau mau melaksanakan PBL itu masih masa transisi gitu ya. Jadi kayaknya masih ingin mendominasi gitu. Ya, yang menjelaskan materi gitu. Jadi belum full ke PBL-nya itu belum full melaksanakan sesuai sintaksnya gitu ya. Jadi masih kayaknya masih ada perasaan saya tidak harus menjelaskan materi gitu. Makanya tidak sepenuhnya PBL-nya itu dilaksanakannya nggak apa-apa. Tapi kita kan bertahap ya. Memang mungkin ini juga sesuatu yang masih perlu dikaji lagi oleh Bapak Ibu, diimplementasikan, direfleksikan lagi apa kekurangannya, kenapa PBL-nya masih belum terlaksana sesuai yang seharusnya, dicari apa sih kendalanya. Nah, terus refleksikan juga gitu ya. Mangga itu yang harus Bapak Ibu lakukan supaya nanti bisa melaksanakan PBL-nya memang pure PBL gitu. Yang pembelajaran itu memang berbasis pada masalah, memberikan ruang yang sangat luas pada siswa untuk mengeksplor gitu ya, mengeksplor kemampuannya. Itu catatan untuk semua ya, untuk Bapak Ibu semua, bukan hanya pada Bu Siska. Kemudian khusus untuk Bu Siska, tadi tolong perhatikan ya Bu Mustika. Mustika Bu. Untuk Bu Mustika, perhatikan RPP-nya ya, jangan sampai nanti misalnya pada saat misalnya nanti ujian komprehensif diminta untuk menampilkan RPP-nya itu melalui ngajar gitu ya, tidak mempresentasikan RPP-nya tapi diimplementasikan dengan cara mengajar di hadapan para penguji. Itu tolong perhatikan apa yang tercantum dalam rancangan RPP Bapak Ibu, banyak rancangan Bu Mustika ya. Apa yang tercatat itu kan menjadi guide yang harus Ibu laksanakan dalam pembelajaran. Jangan sampai apa yang ada di RPP berbeda sedikit sih nggak apa-apa ya, tapi kalau sampai berbeda sekali itu kan menjadi pertanyaan, buat apa bikin RPP kalau tidak dijadikan acuan dalam pembelajarannya ya. Nah, itu ya catatan yang pertama. Siap, Bu. Kemudian saya kurang suka, mungkin ini preferensi pribadi aja ya, kurang suka ketika ada guru kalau dalam mengajar itu menekankan sesuatu yang kayak gini. Tadi kalau nggak salah Bu Mustika bilang jurusan akuntansi itu jurusan yang ditakuti. Iya Bu, harus dibilang begitu ke siswa gitu. Nggak usah tampilkan ke mereka hal-hal yang menyenangkannya saja, jangan sampai yang jadi takut yang asalnya siswa itu pikir bahwa itu menakutkan. Emang jurusan akuntansi kenapa gitu kan? Aku bilang jurusan yang ditakuti gitu ya. Karena kondisi anak saya itu rata-rata semua salah jurusan Bu. Jadi ya, nggak usah ditekankan. Udah mereka salah jurusan, ternyata mereka masuk jurusan yang salah, yang ditakuti, udah tambah ambruk mereka gitu ya. Ternyata saya masuk jurusannya jurusan yang ditakuti, udah salah 2 kali berarti hidup saya kan. Jadi lebih membuat siswanya lebih down gitu ya. Maka jangan ditekankan ke hal yang itunya. Kalaupun memang tahu siswanya salah jurusan, ya jangan sampai mereka menyesali pilihan itu gitu. Iya Bu. Ya. Siap, Bu. Kemudian pembagian kelompok itu harus dikondisikan dari awalnya, siswanya nyari pasangan kelompoknya masing-masing. Saya kelompok sama saya siapa, kan nggak bisa gitu ya. Semuanya harus sudah harus sudah di plan ya skenario-nya. Kemudian, nah ini satu lagi, ini juga mungkin preferensi pribadi ya, mungkin nggak sama preferensinya. Tapi kalau saya pribadi, kayak tadi menyebut Pak Mulyadi ganteng, halo Pak Mulyadi ganteng. Atau tadi itu si Virga katanya ya. Nah kata-kata si itu hilangkan. Iya Bu. Tadi juga nyebut Pak ke Agus. Itu coba kalau ke siswa itu
yang begitu-begitu tuh dihilangkan gitu lah. Tadi menyebut beberapa kali menyebut Mulyadi ganteng, kan nanti siswa yang bernama Agus bisa protes, kenapa saya nggak disebut ganteng, karena saya lebih ganteng dari Mulyadi gitu. Enggak juga. Enggak juga, Bu. Nanti Pak Ono itu Pak Ono. Oh, saya kok nggak ganteng. Ono cemburu. Nanti siswa yang bernama Ono cemburu. Saya lebih ganteng, saya seperti opak Korea tapi nggak disebut ganteng gitu ya. Kan bisa gitu ya. Jadi hati-hati dalam memberi label ke siswa gitu ya, kecuali kalau memang guru itu sudah punya label untuk semua siswa tapi yang positif, itu nggak apa-apa. Tapi kalau hanya orang saja gitu ya, itu kayaknya lebih baik diminimalisir lah hal-hal seperti itu ya. Dan terutama ya tadi menyebut nama siswa diawali dengan si gitu ya, itu jangan, karena apa yang dilakukan guru, apa yang dikatakan guru itu secara tidak langsung adalah contoh bagi siswa. Guru saya bilang, guru saya aja bilang sih ke saya juga nggak apa-apa dong bilang sih ke teman saya gitu kan. Jadi mereka akhirnya akan meniru, dan guru seringkali mengucapkan itu akan terekam di dalam benak siswa secara tidak langsung, di bawah alam sadar mereka itu terekam dan akan menjadi sesuatu yang mereka juga tiru. Makanya kan dalam berbicara guru itu harus baik dan benar. Upayakan selalu menggunakan EYD, walaupun bukan berarti guru nggak boleh sekali-kali menggunakan bahasa yang sekarang sedang bahasa gaul gitu ya, hanya sebagai selingan saja. Tetapi selama melakukan pembelajaran itu disarankan untuk selalu menggunakan kalimat yang baik dan benar, dengan ejaan yang sempurna. Itu karena memang menjadi contoh gitu ya. Jangan sampai ngajar dari awal sampai akhir bahasanya tuh bahasa yang selengean gitu, enggak. Janganlah cuy, kalau memang di momen breaking kita jeda dulu, ngajak ngobrol dulu tentang yang ringan-ringan, itu boleh menggunakan bahasa sesuai bahasanya anak-anak gitu, tetapi tidak menjadi menjadikan contoh mereka gitu ya. Itu makanya pokoknya segala hal yang ditampilkan guru itu menjadi figur untuk siswa. Mulai kadang baju nggak matching aja itu diomongin sama siswa, si ibunya pakai kerudung merah, bajunya hijau gitu ya, udah kayak lampu stopan gitu. itu siswa itu akan ini juga akan teralihkan juga perhatiannya gitu. Makanya kita dalam berpakaian, kita dalam tubuh, mimik muka itu harus yang jangan mengganggu konsentrasi siswa. Di ini juga direfleksikan juga. Nah ini kan kebetulan direkam ya. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu memutar ulang rekamannya bisa melihat atau bisa menyimak. Oh ternyata saya sering mengulang kata nah, atau sering mengulang kata itu ya, atau sering mengulang satu kata yang retensinya tuh sering gitu. Itu coba direfleksikan juga. Oh berarti saya harus mulai mengulangi kata itu, karena nanti ditoli sama siswanya. Jadi sama Bapak Ibu ngajar sama siswanya dihitung, si Bapak tadi ngucapin gitu ya berapa kali ya gitu. Bahkan sama temennya, ayo kamu tadi berapa pengalaman waktu kuliah. Benar ya Bu Elis ya? Baik Ibu. Ya gitu ya. Makanya itu hal-hal yang seperti itu. Atau ada gerakan-gerakan yang selalu kita ulang-ulang gitu. Itu juga harus diperhatikan ya, sampai itu mengganggu siswa, jadi omongan siswa gitu ya. Tuh kemudian PowerPoint itu tadi Ibu nggak di slideshow, jadi tampilnya kecil, harusnya di slideshow jadi bisa lebih nampak besar. Oh ya Bu. Ya. Kemudian buat PowerPoint yang lebih menarik ya Bu Mustika ya. Iya. Ya, di lebih kreatif lagi bikin PowerPoint. Baik. Oke, itu dari tambahan dari saya. Terima kasih. Mangga dilanjutkan 2 lagi ya. Bu Elis dan Bu Heni dan teman-teman semuanya.